Cepat cari, tangkap Dian Hidayanto, bawa dia ke akhirat. Siap. Ayo, kita cek ke sana. Nak, kenapa kamu panik banget? Ada orang yang mau bunuh gue. Hah? Ke sana? Di siang bolong berani-beraninya segitunya. Tenang aja, selama ada gue, Mutia Pratama, gue nggak bakal biarin lo kenapa-kenapa. Ikut gue. Jangan sampai bersuara ya. Ada yang lihat anak kecil tingginya segini nggak? Lihat kok. Anak gue sendiri kan segitu. Gue nggak ada waktu buat bercanda sama lo. Sebenarnya lo lihat atau nggak? Jawab. Bu, Nggak lihat. Hah? Beneran nggak lihat. Kita bertiga, ibu dan anak, udah lari jauh sampai sini. Gue beneran nggak lihat siapa-siapa. Tapi di sana ada orang yang mirip. Kejar. Ayo. Bu lo nggak apa-apa kan? Bu, Nggak apa-apa. Bantuin gue berdiri. Jangan takut, gue anterin lo masuk kota. Pasti aman. iya. Taufik Hapsari, ibu cuma punya 2 surat izin masuk kota buat anak. Lo tunggu di sini ya, ibu anterin anak kecil ini masuk kota, abis itu langsung jemput lo. Oke, Bu. Ini semua gara-gara gue. Bu, lo di mana? Kok belum juga datang? Bu, Minggir, minggir. aduh. Anak siapa nih? Ketua, gimana? Bawa balik ke perguruan buat diobati. Jalan. Taufik Hapsari. Taufik Hapsari. Taufik Hapsari. Taufik Hapsari. Taufik Hapsari. Dian Hidayanto, anak buah akhirnya nemu lo juga. Ayo cepat balik ke istana. Tunggu dulu. Budi lo hari ini. Nggak bakal gue lupain seumur hidup, beneran. Cepat bangun. Ini, lo pegang tanda pengenal ini. Nanti gue pasti bakal balas budi lo. Selamat atas Guntur Sulastri naik tahta. Hidup Guntur Sulastri, panjang umur. Selama beberapa tahun ini, gue udah lewatin banyak bahaya demi duduk di tahta ini. Hal pertama yang harus gue lakuin sekarang adalah nemuin orang yang udah nyelamatin hidup gue. Gue mau angkat dia jadi kakak ipar raja. Mutia, lo udah bertahun-tahun sakit kaki gini, kalau nggak diobatin, bisa lumpuh lo. Butuh duit berapa buat berobat? Cuma 2 tael perak aja udah bisa meringankan kok. 2 tael? Lo tiap hari bangun pagi jualan sayur, masa 2 tael perak aja nggak punya? Keluarga suaminya anak gue tuh kaya. Suaminya juga udah meninggal dari dulu. Gue takut dia nanti malah ditindas di sana. Jadi, duit yang gue kumpulin mau gue simpen buat dia. Biar dia bisa jaga harga diri di rumah mertuanya. Anak lo udah tahu banget lo bakal kayak gini. Makanya selama setahun ini, dia keliling ke rumah-rumah buat nyuci baju orang, sampai tangannya rusak dan luka-luka. Duit hasil kerjanya semua dikasih ke gue, biar gue bantu lo berobat kaki. Lo bener-bener punya anak yang berbakti ya. Mutia, ada masalah besar. Keluarga suaminya anak lo bilang anak lo godain mertuanya, mau dicemplungin ke keranjang babi. Hah?
Maya, Gue nggak ngelakuin itu. Gue nggak ngelakuin itu. Dasar perempuan nggak tahu malu, masih aja ngelawan. Lihat aja, gue gebukin lu sampai mati. aduh, Desi. Jangan main tangan, jangan main tangan. Pasti ada salah paham. Maya, Bu, gue bener-bener difitnah. Itu semua gara-gara Farid. Farid yang maksa gue. Semalam itu ulang tahun Farid Utami. Fikri Handayani mabuk berat. Dari tadi belum pulang-pulang. Farid Utami, dia tiba-tiba masuk ke kamar gue. Dia pakai obat bius buat bikin gue pingsan. Terus ini asap apa? Wangi kan? Asap ini. Ada yang aneh. Nih Farid Utami gue ya. Sengaja beliin lo obat perangsang. Malam ini gue bikin lo nggak bakal lupa. Farid Utami jangan macam-macam. Jangan. Tolongin gue. Dasar perempuan nggak tahu diri. Kalau lo masih berani ngelawan gue habisin lo. Dengerin aja. Menantu puas banget kan? Beberapa hari lagi gue balik lagi. Sekarang Larasati, Farid Utami dia udah nodain gue. Apa? Perempuan jalang, dia ngaco, jelas-jelas dia yang godain gue. Udah rusak semua aturan keluarga. Bukan gitu. Dasar lu perempuan nggak tahu malu, mau mati. Ya, Bagus, hajar aja. Farid Utami yang bohong. Fikri Handayani itu kan orang kaya raya. Kemarin ulang tahun, sampai Dian Hidayanto pun diundang makan bareng. Masa dia bisa difitnah sama orang miskin kayak lo? Bukan gitu. jadi kalau kalian yang kaya ngomong itu pasti benar. Kalau kami yang miskin ngomong pasti bohong gitu. Iya dong. Kalau enggak, kenapa kami punya duit, kalian miskin? Orang miskin itu emang nasibnya rendah. Cuma pantas jadi anjingnya orang kaya. Anak lo bahkan nggak bisa jadi anjing yang baik. Hah? Kalian memang pantas mati. Lapor ke Guntur Sulastri. Mutia Pratama sudah ditemukan. Sekarang jualan sayur di kota Sungai. Cepat, siapkan kuda dan ganti pakaian. Gua mau ke kota Sungai. Berani goda mertua laki-laki, memang pantas dihukum dengan keranjang babi. Abu, Maya. Maya, suamimu mana? Suruh suamimu bantuin kamu dong. Istriku. Baru aja gue sadar dari mabuk. Udah denger masalah segede ini. Ayah ibu gue 8 tahun ikut ujian pegawai negeri nggak pernah lulus. Maya yang setia nemenin gue 8 tahun. Dia selalu baik dan berakhlak. Apa jangan-jangan ini semua cuma salah paham? Nak lo udah nikah bertahun-tahun, tapi nggak bisa kasih cucu. Ayah tuh lagi bantuin lo, ngerti nggak? Ayah kok bisa gitu sih? Dia udah jadi istri lo, berarti udah jadi keluarga kita juga. Lo tidur sama dia, gue tidur sama dia, sama aja kan. Ayah cuma mau bantuin lo punya anak, biar keluarga kita ada penerusnya. Tapi Maya itu menantu ayah loh. Lo nggak mau dong masalah, lo nggak bisa jadi cowok tersebar kemana-mana. Sekarang dibilang dia yang godain gue. Orang luar juga nggak bakal tahu kalau lo ada masalah. Lo pikir-pikir sendiri deh. Kalau lo masih berani lawan ayah lo, gue putus semua uang jajan lo. Tapi kalau lo nurut, tinggalin aja tuh istri tua lo. Nanti ibu cariin buat lo cewek muda yang cantik. jangan dengerin omongan mereka. Bokap gue orangnya jujur. Lo perempuan jalang malah pakai obat perangsang buat godain dia. Terus malah nuduh balik orang. Cepetan, rendam perempuan ini di keranjang babi. Dasar binatang. Istrimu udah nemenin lo 8 tahun. Lo malah ikut-ikutan bokap nyokap lo buat ngebunuh istri sendiri. Maya Surya itu orangnya baik dan setia, selalu jaga kehormatan sebagai istri. Kita para pembantu aja bisa lihat sendiri. Nggak mungkin dia lakuin hal segila itu. Diam lo. Mbak, tolong ke apotek cari Hendra Purnomo. Dia saksi. Dia bisa buktiin kalau anak gue nggak pernah beli obat perangsang. Iya. Max. Maya Surya. Jangan.
Berani godain Farid Utami, masih berani ngeles lagi. Sekarang seret aja ke sungai tenggelamkan. Hendra Purnomo datang. Hendra Purnomo, tolong bilang ke mereka. Anak gue udah habisin semua uangnya buat berobat gue. Nggak mungkin punya uang buat beli obat perangsang. Memang Maya Surya nggak mungkin punya sisa uang buat beli obat perangsang. Dengar nggak? Anak gue itu difitnah. Lepasin, cepet lepasin. Iya. Maksud gue, dia ambil obat itu nggak pakai uang. Dia tidur sama gue semalam. Jadi gue kasih obat itu gratis. Ngaco lo. Gue lihat dia genit dan nggak tahu malu. Jadi gue nggak tahan. Lo emang cewek murahan yang udah ditidurin banyak orang. Pantas aja disiksa sampai mati. Kenapa lo bohong? Soalnya apotek yang dia sewa itu punya gue. Kalau dia bantu lo, gue ambil lagi apoteknya. Biar keluarganya kelaparan sampai mati. Berani nggak dia? Mutia Pratama, mending lo ngaku aja. Sujud minta maaf, mungkin masih bisa selamat. Mereka itu orang kaya dan berkuasa. Kita nggak sanggup lawan mereka. Maya Surya, maaf ya, ini salahnya ibu. Ibu nggak punya uang, nggak punya kekuatan. Jadi lo harus menderita, Maya Surya. Lalu si mulai dimasukin ke keranjang babi. Siap. Jangan, jangan. Maya Surya. Ibu. Desi Setiawan, Farid Utami. Asal kalian mau lepasin anak gue, apa aja yang kalian minta, gue turutin. Ibu. Nggak dimasukin ke keranjang babi juga nggak apa-apa. Tapi lapak sayur lo sertifikat rumah. Terus semua sayur dan ayam di rumah lo harus jadi milik gue. Oke, ambil aja semua. Asal Maya Surya dilepasin. Sekarang cap jari di sini. Selain itu, anak cewek murahan lo berani godain Rudianto Fitri di rumah gue harus cambuk dia 30 kali biar hati gue puas. Lapor ke Guntur Sulastri. Ada yang bilang lihat Mutia Pratama pergi ke rumah Rudianto Fitri di timur kota. Maaf, gue nggak tahu yang mulia datang. Gue layak dihukum mati. Nggak usah banyak basa-basi. Kali ini gue lagi nyamar. Gue cuma pengen cari orang yang sangat penting buat gue. Mutia Pratama. Ayo, sekarang juga ke rumah Rudianto Fitri di timur kota. Mutia Pratama, Rudianto Fitri. Dasar perempuan biadab. Hari ini gue sebagai mertua lo bakal kasih tahu apa itu aturan. Mertua lo berani mukul gue. Tolong jangan sakitin anak gue. Mukul gue aja, gue gantiin dia. Bu, ibu udah tua. Badan ibu nggak kuat nerima ini. Mukul gue aja. Maya Surya, adik lo Taufik Hapsari udah nggak ada. Sekarang ibu cuma punya lo satu-satunya keluarga. Gue nggak mau lo kenapa-kenapa lagi. Mukul gue aja. Bu. Dasar miskin tukang sayur. Ngajarin anak perempuan jadi nggak benar. Mukul lo juga boleh. Tapi lo harus tahan 60 cambukan. Gue tahan. Asal jangan sakitin anak gue. Bu, jangan. Aduh. Salahin aja diri lo sendiri nggak bisa ngajarin anak dengan baik. Salahin aja lo miskin. Salahin aja lo nggak tahu diri, berani lawan orang kaya. Jangan mukul ibu gue lagi. Jangan mukul ibu gue. Dasar perempuan murahan. Di sini lo nggak punya hak bicara. Tahan dia. Bu. Biar lo tahu rasanya lawan gue. Jangan, Bu. Yos, lebih keras lagi. Biar gue aja. Ambilin air cabai buat gue. Orang kecil tuh harusnya nurut aja. Bu. Kalau enggak, ada 100 cara buat ngabisin lo. Mutia Pratama, anak perempuan lo kabur. Anak laki-laki lo udah nggak ada, anak cewek lo juga pergi. Nasib lo emang bikin anak-anak lo sengsara. Miskin, nggak punya kuasa. Anak-anak lo satu persatu bakal ninggalin lo. Gue, perempuan rakyat biasa, diperkosa sama Farid Utami. Malah difitnah, godain dia. Ibu gue bela gue cari keadilan. Akhirnya malah kena cambuk. Tolong Aditya Saputra bela gue sama ibu gue. Tolong Tuhan tunjukin siapa yang benar, siapa yang jahat.
Tolong Tuhan tunjukin siapa yang benar, siapa yang jahat. Mutia Pratama sebentar lagi bakal mati kena pukul. Anak perempuannya kabur, nggak tahu balas budi tuh. Mutia Pratama, gue mau lihat siapa yang bisa nolong lu. Bener, Bu. Aditya Saputro datang. Bu, udah aman, Bu. Keluarga Lee, walaupun lo sekaya apapun, nggak bisa seenaknya di negeri ini. Di negeri ini masih ada hukum. Hari ini, gue sebagai Aditya Saputro bakal kasih keadilan buat kalian semua. Anak, lo udah lapor ke polisi. Kalau soal lo dilecehin sama Farid Utami sampai tersebar, nama baik lo bakal hancur. Hari-hari ke depan bakal susah banget. Meskipun hidup gue susah, gue nggak mau lihat lo, Mak, kenapa-kenapa. Kasus pelecehan antara Farid Utami sama menantunya ini, gue, Aditya Saputro, pasti bakal mengadili dengan adil. Aditya Saputro yang terhormat, Farid Utami dari keluarga Lee udah ngerugiin anak gue. Sekar Larasati malah ikut-ikutan berbuat jahat. Fikri Handayani, menantu keluarga Lee, nggak tahu terima kasih. Mohon Aditya Saputro bela gue, Mutia Pratama, ibu rakyat kecil, biar mereka yang jahat dapat balasan yang setimpal. Maya Surya, anak Mutia Pratama, udah bertahun-tahun ngurus mertua setiap hari. Setiap hari nyuci baju, masak buat keluarga Lee. Semua orang tahu sendiri. Kenapa sih orang baik malah nggak dapat balasan baik? Gue Indah Suryani, pembantu di keluarga Lee. Waktu bokap gue meninggal dan nggak punya uang buat ngubur, Mutia Pratama sama Maya Surya yang bantuin gue. Mereka itu orang baik. Yang salah itu Rudianto Fitri, tuan besar keluarga Lee. Dasar pembantu nggak tahu diri. Kalau masih ngomong sembarangan, gue robek mulut lo. Gue punya bukti. Ini bukti Rudianto Fitri beli obat perangsang. Mohon Aditya Saputro lihat sendiri. Silakan serahkan ke sini. Bagus banget. Kok dia bisa dapat bukti itu? Gimana dong? Bagus banget. Kenapa harus begini sih? Pak angkat, silakan minum teh. Lo ya, harus lebih perhatian sama keluarga Lee di timur kota. Mutia Pratama, yang ditunjuk langsung sama Guntur Sulastri, tinggal di rumah mereka. Gue udah cari tahu dia itu ibu-ibu umur 40-an. Makasih atas nasihatnya, Pak angkat. Mutia Pratama, ibu-ibu umur 40-an. Hahaha, tenang aja. Gue gak bakal biarin orang baik kayak lo difitnah. Sebenarnya di sini ada apa sih? Guntur Sulastri, gue baru dapat kabar. Mutia Pratama sama Maya Surya lagi kena masalah besar. Sekarang lagi di kantor polisi. Berani-beraninya nindas Mutia Pratama, saudara gue. Gue bakal siksa mereka habis-habisan. Pak Aditya Saputro, kenapa bukti kalau Farid Utami udah nyakitin gue malah lo bakar? Bukti apa? Ini jelas-jelas cuma puisi receh doang. Lo tuh siapa sih sok jadi hakim adil? Lo sama aja kayak mereka main kong kali kong. Ngomong bohong tapi mata tetap melotot. Perempuan miskin kayak lo gak bisa baca satu huruf pun. Masih berani ngoceh di depan gue. Gue tuh pernah sekolah, udah pernah belajar baca tulis. Masih aja ngotot ya. Lo pakai bukti palsu buat nipu gue. Tahu nggak itu termasuk kejahatan? Pengawal tarik Indah Suryani keluar, cambuk dia. Jangan. Mbak, lepasin gue. Terus lo udah nyogok Indah Suryani buat kasih kesaksian palsu. Siap-siap dihukum berat biar jadi pelajaran buat yang lain. Lo. Dasar pejabat bangsat. Tolong, gue nggak salah. Gue difitnah. Keluarga lo tuh keluarga terpandang. Nanti jangan lupa ya, Fajar Permana udah bantuin keluarga lo. Iya, paham kok. Aduh, nggak usah repot-repot. Cuma nitip aja, nanti Weni Fitri tolong bantuin gue ngomong baik-baik di atas. Gue bakal sangat berterima kasih. Hahaha.
Pasti karena gue di antara cowok-cowok punya posisi penting. Dia itu cuman mau jaga nama gue, makanya dia angkat lo. Oh gitu. Berarti lo pada main curang antara pejabat sama pengusaha. Nggak terima ya. Dasar perempuan kampung. Mending lo syukurin muka lo, soalnya sebentar lagi bakal gosong, abis itu udah nggak bisa dipakai lagi. Bawa masuk. Guntur Sulastri, di depan itu kantor Aditya Saputro. Cepat. Dasar pejabat bangsat. Ayo siksa dia. Nanti pakai besi panas ini. Bakal gue cap di muka lo tulisan perempuan hina. Terus gue kasih tinta biar makin jelas. Sisa hidup lo bakal ditandai selamanya. Lepasin ibu gue. Inilah akibat lo ngadu ke polisi. Pejabat ini bukan pejabat buat orang miskin kayak kalian. Lepasin gue. Ah, Aduh, kasihan banget sih. Lihat tuh. Itu Mutia Pratama bukan sih? Nggak kelihatan jelas. Ya Allah. Mana keadilan buat orang miskin kayak kita? Di sini gua yang jadi Tuhan, gua yang tentuin keadilan. Jangan bengong, cepat siksa dia. Dasar pejabat bangsat. Itu Mutia Pratama. Serbu. Lo siapa? Mutia Pratama. Kebaikan lo nyelamatin gue nggak bakal gue lupain seumur hidup. Suatu hari nanti pasti gue balas budi. Kecil 5. Lo kecil 5. Maaf ya Mutia Pratama, gue datangnya telat. Berani banget lo. Siapa yang berani bikin rusuh di pengadilan? Lo yang berani. Orang ini yang seharusnya jadi Tuhan. Kalian semua berani-beraninya nindas Mutia Pratama. Satu-satu bakal gue habisin. Mutia Pratama, tenang aja. Selama gue di sini, siapapun yang berani nindas lo, bakal gue habisin. Minggir. Oh, gue ngerti sekarang. Dia itu Mutia Pratama, waktu dulu pas ngungsi. Pernah nolongin pengemis kecil yang dekil itu. Sekarang udah gede, pasti jadi pengemis gede juga ya. Oh, barusan katanya dia itu dewa. Ternyata cuma pengemis bau doang. Tiap hari tidur di tanah kosong, langit jadi selimut, itu maksudnya langit kan? Hahaha. Semua kejahatan kalian, barusan udah gue denger semua, termasuk lo, Aditya Saputro. Berani banget bolak-balikin fakta yang nindas rakyat kecil. Lo nggak takut dapat balasan apa? Ngomong gede banget lo, kurang ajar lo. Ketemu gua, kenapa nggak sujud? Mau gue sujud, lo pikir lo siapa? Lo tahu nggak gue ini siapa? Nggak mau sujud, jangan-jangan lo itu sarjana baru ya? Aduh, Pak. Di daerah sini semua orang penting dan nggak ada yang nggak kenal keluarga gue, keluarga Lee. Nggak pernah ada sarjana kayak dia di sini. Pak, jangan sampai ketipu sama penipu kayak gini. Bagus lo, pengemis bau. Berani banget lo, sama aja kayak Mutia Pratama, sama-sama busuk. Ngomong ngawur mati juga nggak rugi. Orang-orang ayo sikat bareng-bareng. Ada masalah, sini sama gue aja. Kecil, lo pergi aja. Lo nggak bakal bisa lawan mereka. Mutia Pratama, tenang aja. Lo pernah bantu gue sedikit, sekarang gue bakal balas 1000 kali lipat. Cuma Fikri Handayani sama Aditya Saputro doang. Nggak pantas sok-sokan di depan gue. Gua nggak pantas. Lo kira lo itu keluarga pejabat tinggi ya? Berani-beraninya ngeremehin gua. Pengawal masuk. Kalau ada masalah, hadapin gue aja. Bagus ya, Roni Fitri. Lo mau hukum dia gimana? Gue pengen Mutia Pratama disuruh berlutut, sujud 1000 kali sambil minta maaf. Habis itu, tanda tangan dan cap jempol. Terus anak perempuannya dijual ke tempat hiburan malam. Kalau kayak gitu, mungkin dia masih bisa selamat dari hukuman mati. Kalau enggak, sekarang juga seret aja nih perempuan hina keluar buat dipenggal. Lo masih manusia nggak sih? Anak gue udah nikah sama keluarga lo bertahun-tahun. Tapi kalian gimana perlakuannya ke dia?
Satu keluarga lo itu emang pantas masuk neraka. Dasar ibu tani miskin, berani-beraninya ngatain gue hancurin mulut lo. Tangan kotor lo nggak pantas nyentuh Mutia Pratama. Dasar pengemis bau lo berani mukul nyokap gue. Bagus, berani-beraninya mukul kakak ipar kerajaan. Kakak ipar kerajaan. Lu bakal dihukum sekeluarga besar, tahu? Kakak ipar kerajaan. Kakak ipar kerajaan. Kalian belum tahu kan? Guntur Sulastri udah siap buat ngasih gelar kehormatan ke keluarga lo. Khusus buat perempuan yang usianya udah lewat 40 tahun jadi kakak ipar kerajaan. Itu kan gue dong. Kok bisa gitu ya? Aduh, lu lupa ya beberapa hari lalu kan gue ulang tahun. Keluarga kita ngasih pusaka keluarga ke Dian Hidayanto. Dian Hidayanto itu orang paling berkuasa. Dia kasih pusaka itu ke Guntur Sulastri. Pasti Guntur Sulastri senang banget, makanya keluarga kita dikasih gelar kakak ipar kerajaan. Aduh. Oh, kalian juga tahu ada kakak ipar kerajaan. Di sini memang ada kok kakak ipar kerajaan. Tapi bukan dia. Kakak ipar kerajaan, bukan Weni Fitri. Jangan-jangan itu ibu penjual sayur yang selalu ada di dekat lo? Bener. Itu memang Mutia Pratama. Mantap, berani banget ngaku-ngaku keluarga kerajaan. Hukumannya tambah berat, pengawal. Tangkap dia sekarang juga. Dia itu siapa sih? Kok jago banget bela diri? Gue ini Tommy Kristiani, pengawal istana. Orang ini adalah sosok penting yang enggak boleh lo macam-macamin. Pengawal istana. Kok nurut sama pengemis kayak gitu? Jangan-jangan sekarang pengemis itu udah jadi kepala pengawal. Guntur Sulastri, hebat juga sekarang. Pak, kita jangan-jangan udah cari masalah sama orang yang enggak seharusnya dilawan ya? Jabatan kepala pengawal memang lebih tinggi dari gua. Tapi jangan senang dulu. Ayah angkat gua bisa beresin dia. Coba lu bilang, siapa sih ayah angkat lu? Bokap angkat gua itu emang orang kepercayaan Guntur Sulastri banget. Dian Hidayanto, gubernur 5 wilayah. Kalau dia datang ke sini, dengan gampang banget bisa copot jabatan lo. Guntur, mending lo pergi aja. Jangan gara-gara gue karier lo jadi berantakan. Santai aja. Cuma Dian Hidayanto doang, kan. Berani-beraninya lu sebut nama bokap angkat gua langsung. Lo udah berani mukul Mbak Mutia Pratama, masih juga ngeremehin bokap angkat gua. Kalau dia beneran datang, pasti kepala lu langsung melayang. Gue pengen lihat, emang dia berani. Sekarang juga suruh Dian Hidayanto datang sini sekarang. Mbak, sini dong. Abang pengen deket-deket sama kamu. Lapor, Gubernur Mbak Mutia Pratama dipukul orang di kantor kecamatan. Apa? Lu bawa orang lu langsung ke kantor kecamatan sekarang. Gue nyusul abis ini. Siapa? Siapa sih yang nggak tahu diri banget itu? Pak Wahyu Basuki, ini dia Mbak Mutia Pratama yang disuruh Dian Hidayanto buat gua jagain. Beneran auranya beda banget ya Mbak Mutia Pratama ini. Keluarga Li emang luar biasa. Ayo siapin teh sama camilan bawa. Semua orang penting keluarga Li ke halaman belakang. Biar bisa istirahat enak, soalnya sebentar lagi di sini bakal ada yang berdarah. Jangan sampai bikin mata orang-orang terhormat jadi kotor. Kalau begitu saya serahkan urusan ini ke Pak. Tolong sambut mereka dengan baik buat saya. Ibu, silakan lewat sini. Orang-orang inilah yang barusan bikin masalah sama Mutia Pratama. Tadi kepala pengawal ini bahkan sempat mukul Mutia Pratama. Terus kalau kepala pengawal kenapa? Jabatannya masih di bawah gua. Kalau lo mau berlutut minta maaf, gua bisa bantu ngomong baik-baik ke atasan. Mungkin lo masih bisa selamat. Mau suruh gua berlutut? Dasar lo budak 10 nyawa anjing kayak lo. Juga nggak cukup buat nebus dosa. Udah mau mati masih aja songong. Pengawal siapin hukuman potong kaki buat dia. Patahkan betisnya, biar seumur hidup cuma bisa berlutut. Gua mau lihat masih berani sombong apa enggak. Pak, ini nggak ada hubungannya sama Guntur Sulastri. Biar gue aja yang berlutut buat dia. Biar gue yang berlutut. Minggir, lo petani kampung. Emang lo siapa berani-beraninya nawarin syarat? Udah bikin masalah sama Mutia Pratama. Lo pikir lo masih bisa hidup? Pak, tolong ngampunin ibu gue. Maya Surya. Bu? Bisa aja, Bu. Tapi lo harus temenin gua beberapa malam. Setiap hari lo harus berlutut ngelayanin gua. Bikin gua puas dulu, baru kita omongin lagi. Kalau lu berani sentuh dia lagi,
gue pastiin lo nggak bakal utuh mayatnya. Gue bukan cuma mau sentuh dia. Gue juga mau mainin dia di depan semua orang. Semuanya buka mata baik-baik. Maya, Lo itu pejabat negara. Di siang bolong gini, berani-beraninya lo nyerang warga sipil. Lo bener banget. Gue ini wakil Wahyu Basuki. Anak tukang sayur kayak dia. Gue mau apain juga. Siapa yang bisa ngelarang gue? Maya, Bu, Anak cewek dari keluarga miskin kayak kalian bisa dilirik sama pejabat. Harusnya bersyukur banget. jangan. Pak, gue mohon banget lepaskan anak gue. Minggir. Lo orang tua bau tanah. Gue nggak ada minat sama lo. Tapi anak buah gue nggak pilih-pilih. Kalau lo masih nggak tahu diri, gue suruh mereka gantian sama lo. Kayaknya lo udah bosen hidup ya. Berani-beraninya lo nendang gue. Mau mati cepet ya? Xiao Wu, Orang-orang, bawa nih orang nggak tahu diri. Habisi di tempat. Siap. Semuanya berhenti. Dian Hidayanto. Ayah angkat, akhirnya bapak datang. Mana mungkin gua nggak datang? Mutia Pratama itu ada di bawah wilayah gua. Dia malah dibully orang. Kalau nanti Guntur Sulastri marah, 10 gua pun nggak sanggup nanggung akibatnya. Gua mau lihat siapa sih yang berani bikin keributan di sini? Pak, itu tuh orang yang cari mati. Iya, dia itu. Dian Hidayanto, lo nggak malu sama jabatan lo? Ayah angkat, lihat tuh anak buah kecil itu. Dia nggak punya sopan santun. Dia berani ngatain bapak. Bapak itu orang penting banget loh. Orang kayak dia emang pantas mati, sumpah. Pak Dian. Guntur Sulastri itu cuman lagi emosian. Dia cuman mau bela gua, terpaksa juga. Jadi tolong, Bapak kan orang besar, maafin aja dia. Lo tuh cuma petani kampung. Nasib lo bakal sama aja kayak dia. Masih aja bela orang lain. Pak Dian, biar gue langsung eksekusi mereka di sini. Hei, orang-orang, ayo hajar. Dasar nggak tahu diri. Termasuk lo juga. Ayah angkat, kenapa sih bapak malah mukul kita? Ya kenapa sih? Lo tahu nggak lo abis musik siapa? Siapa emang? Hidup Guntur Sulastri, panjang umur. Seribu yang mulia. Pemimpin kita saat ini. Gua udah ngingetin kalian dari dulu. Ini dia orangnya. Gua sebagai kepala pengawal istana, selain bantuin bos besar, masih bisa bantu siapa lagi? Kayak kamu ternyata Guntur Sulastri. Hidup Guntur Sulastri, panjang umur, semoga selalu berjaya. Kalian tahu nggak, gue mau ke rumah Li buat ketemu Mutia Pratama. Malah buru-buru ngejilat Weni Fitri itu. Padahal, Mutia Pratama yang dijebak sama keluarga Li. Itu justru satu-satunya kakak ipar gue. Mutia Pratama yang jual sayur. Ternyata adalah kakak ipar yang terhormat. Ini sih naik kelas banget. iya juga ya. Lo sebagai wakil Wahyu Basuki malah maksa bawa kabur cewek orang, hati lo busuk banget. Dosa lo nggak bisa dimaafin. Gue beneran nggak tahu mereka itu kakak ipar Guntur Sulastri sama anaknya kakak ipar. Guntur Sulastri, gue sadar salah Guntur Sulastri. Pengawal seret Wahyu Basuki buat dikebiri. Habis itu kirim ke perbatasan jadi budak. Guntur Sulastri, gue sadar salah Guntur Sulastri. Guntur Sulastri. Gue udah nyesel Guntur Sulastri. Sedangkan lo kerjasama sama pengusaha buat nindas rakyat. Nggak pantas jadi pejabat. Guntur Sulastri. Gue mau ganti rugi. Tolong kasih gue kesempatan. Guntur Sulastri, tolong maafin gue. Guntur Sulastri. Tangan kotor lo berani-beraninya nyentuh Guntur Sulastri. Tangan gue. Makasih Pak Rian Widyaningsih. Udah selamatin nyawa gue. Nyawa lo yang nggak ada harganya itu. Kayaknya juga nggak bakal selamat bawa pergi. Guntur Sulastri. Ampuni gue Guntur Sulastri. Semua bangunlah. Mutia Pratama. Tadi Indah Suryani dari keluarga Li yang lo tolong itu, gue udah suruh anak buah buat urus dia. Dan gue juga kasih dia
hadiah 1000 tael perak, soal orang-orang yang nindes lo, nggak ada satupun yang bakal lolos. Makasih banget Guntur Sulastri. Padikas Guntur Sulastri. Guntur Sulastri. Lo kok bisa jadi Guntur Sulastri sih? Sampai sekarang gue masih ngerasa kayak mimpi. Maya Surya, gue beneran kayak mimpi. Cepet cubit gue dong. Bu, ini beneran. Waktu gue masih jadi pangeran kelima, gue pernah dikejar buat dibunuh sama kakak gue pas keluar istana. Hampir aja gue mati. Mutia Pratama, lo rela ngorbanin nyawa buat selamatin gue. Aduh, ngomongin ini. Guntur Sulastri, waktu itu gue bener-bener nggak tahu lo itu pangeran. Gue malah sembunyiin lo di bawah gerobak sayur yang bau itu. Maaf ya, itu. Gue pantas dihukum. Mutia Pratama, lo selalu baik dan tulus sama gue. Lo itu penyelamat hidup gue. Gue pasti bakal balas budi lo. Lo rela ngelakuin semua itu demi nyelamatin gue. Kaki lo sampai kena penyakit berat. Bahkan lo juga kehilangan anak lo. Tenang aja. Gue janji bakal ngurusin lo sampai akhir hayat lo. Selamat ya Kak Mutia. Selamat ya, Kak Mutia. Ayo bangun, cepetan bangun. Pak Guntur, Kak Mutia. Beberapa orang dari keluarga Lee itu memang brengsek. Saya akan urus mereka sekarang juga. Mulai sekarang gue jadi Kak Mutia. Keluarga Li kita bakal di atas angin. Bu, pokoknya lu harus cariin gua istri yang anak pejabat atau orang kaya ya. Ibu, lu juga harus cariin gue jabatan dong. Tenang, semua bisa diatur. Iya, pasti. Saya orang kecil hormat buat Pak Dian. Pak Dian, Bapak itu orang kepercayaan Pak Guntur ya. Orang yang bikin masalah di luar tadi barusan malah ngomong kurang ajar sama Bapak. Udah dihukum berat kan pasti? Orang yang bikin masalah itu udah dipenggal kepalanya. Bagus. Pak Aditya? Pak Aditya. Kok Pak Aditya dipenggal sih? Coba tebak siapa yang ngelakuin. Lo tuh emang kejam banget. Kenapa lo nggak mati aja? Oh, gue paham sekarang. Pasti lo yang ngeracunin Aditya Saputro. Dian Hidayanto. Jadi ini anaknya ya? Dia bukan cuma ngatain lo, tapi juga udah mukul Mutia Pratama. Menurut gua sih, dia harus dihukum mati. Barusan lo nyuruh gua gimana ngadepin dia. Hukum mati. Enggak. Hukum mati itu masih terlalu gampang buat dia. Harusnya disiksa pelan-pelan. Keluarga Lee itu kecil, cuma remah-remah doang. Berani-beraninya nggak hormat sama orang gede kayak gini. Dian Hidayanto. Apa lo nggak salah, Pak? Istri gue itu Mutia Pratama, dia tuh saudara Guntur Sulastri. Dia pikir dia siapa, sok-sokan jadi pejabat. 3 orang dari keluarga Lee mau diapain? Mohon petunjuk dari Guntur Sulastri. Guntur Sulastri. Itu dia. Hidup Guntur Sulastri. Panjang umur. Mutia Pratama, dasar miskin. Lihat Guntur Sulastri aja nggak buru-buru sujud. Lo mati pun jangan sampai bawa-bawa keluarga kita. Nggak usah repot-repot, Mutia Pratama nggak perlu hormat besar. Dia itu saudara Guntur Sulastri yang diangkat langsung. Petani kere begini, masa bisa-bisanya jadi saudara Guntur Sulastri? Mutia Pratama yang cuma ibu desa bisa jadi saudara Guntur Sulastri? Kalian bertiga dari keluarga Lee yang paling jahat. Hidup atau mati kalian semua tergantung sama kakak ipar mulia. Bu mertua, kami salah. Tolong maafkan kami, yang mulia. Saya mohon ampun, saya mengaku salah. Mutia, lihat deh. Selama bertahun-tahun ini gue udah baik banget sama anak lo. Tolong kasih gue kesempatan sekali aja ya. Baik sama anak gue. Kok lo tega ngomong gitu? Tadi malam lo baru aja ngelakuin hal hina ke dia. Bahkan lo nyuap orang buat kasih kesaksian palsu. Dan lo malah nutupin dan ngebela suami lo. Terus malah nindas dan nyiksa menantu perempuan yang juga sama-sama perempuan. Dan lo juga. Setelah bertahun-tahun jadi suami istri, lo malah ngubah fakta cuma demi keuntungan sendiri.
Keluarga kalian nggak ada satupun yang bisa gue maafin. Karena kakak ipar Mulia nggak mau maafin, berarti masing-masing dapat hukuman sendiri-sendiri. Farid Utami sudah berani menghina anak kakak ipar Mulia. Ya udah, cari 1000 laki-laki kuat. Buat balas dendam ke dia. Sampai dia nggak bisa napas lagi. Sekar Larasati pukul Mutia Pratama pakai cambuk. Kalau gitu, ikat aja dia di bawah menara kota. 10.000 warga kota Sungai. Masing-masing kasih dia 1 cambukan. Cambuknya diolesi air cabai. Terus dikasih duri juga. Pokoknya cambuk sampai mati. Mutia, tolong banget bantu gue minta ampun ke Guntur Sulastri. Iya, benar banget. Kalau enggak, gue bakal suruh anak gue cerain anak lo, Maya Surya. Cewek yang udah diceraiin, enggak bakal ada yang mau lagi. Siapa bilang nggak ada yang mau, sampaikan titah gue. Gue sekarang mau angkat anak Mutia Pratama, Maya Surya jadi putri daerah. Nanti siapapun yang nikahin dia, bakal gue kasih jabatan dan naik pangkat. Terima kasih atas kemurahan hati Guntur Sulastri. Istriku tercinta, lo sekarang jadi putri daerah. Berarti gue jadi suaminya Putri dong. Dulu lo cuma anak petani, gue nggak bener-bener hargain lo. Sekarang gue janji bakal kerja keras buat lo. Seumur hidup gue cuma mau baik sama lo. Kalau lo berani sentuh dia lagi, mati. Kita udah nikah bertahun-tahun. Gue masak, cuci, urus rumah buat keluarga lo. Gue selalu dukung lo buat ikut ujian pegawai negeri. Masalah lo diranjang, gue juga selalu nenangin lo. Tapi akhirnya, lo malah bantu mertua lo, nyiksa gue, jebak gue. Hari ini, kalau bukan Guntur Sulastri yang belain gue, nama gue udah hancur. Gue sama nyokap gue pasti udah dibunuh sama keluarga lo. Suruh gue maafin lo, jangan harap. Lo bener-bener tega ya? Dia kejam? Menurut gue, dia justru kurang kejam. Pengawal Ada. bakar muka dia pakai besi panas, tulis impoten di mukanya, suruh dia keliling kota tiap hari, biar semua orang tahu semua salah dia. Biar dia pengen mati tapi nggak bisa. Jangan. Mending gue mati aja sekalian. Pengawal. Ada. Seret 3 orang keluarga Li keluar sekarang. Siap? Ampuni kami Guntur Sulastri, jangan. Maya Surya Mutia Pratama, gue salah, tolongin gue. Ampuni kami Guntur Sulastri, Guntur Sulastri. Guntur Sulastri memang bijaksana. Gue memang bijaksana. Jadi gue juga nggak lupa sama lo. Dian Hidayanto, anak buah lo berbuat jahat. Lo juga nggak bisa lepas dari tanggung jawab. Sekarang jabatan lo gue copot, lo dikirim ke perbatasan. Saya mengaku bersalah. Mutia Pratama, cara gue ngurus masalah ini, lo puas nggak? Terima kasih Guntur Sulastri udah bela rakyat kecil. Nyokap, Mutia Pratama, panggil dokter istana ya. nyokap. Mutia Pratama, Guntur Sulastri, lo udah sadar gue ini lagi di mana ya? Mutia Pratama udah tidur di istana selama 3 hari penuh. Selama itu gue suruh tabib istana buat aku puntur ke lo. Sekarang kaki lo udah sembuh total. Hah? Penyakit kaki 20 tahun 3 hari aja udah bisa sembuh? Ayo. Coba jalan sebentar. Gue udah bisa jalan normal. Makasih banyak Guntur Sulastri. Petani kayak gue mana pantas dapat perlakuan baik dari Yang Mulia. Mutia Pratama, silakan bangun. Waktu lo nolong gue dulu, gue udah anggap lo bagian dari keluarga gue.
Nih, coba lihat. Masih inget nggak? Ini kantong uang kecil yang dulu Mutia Pratama jahitin buat gue. Selama bertahun-tahun kantong ini selalu gue bawa. Buat ngucapin terima kasih ke Mutia Pratama, gue juga pengen kasih hadiah kecil buat lo. Bawa masuk hadiahnya. Gue kasih Mutia Pratama rumah mewah 1000 unit, lahan subur 10.000 hektar, emas 50 perak jutaan rupiah. Terus masih ada lagi? Enggak, Guntur Sulastri. Ini Adeswa, kebanyakan deh. Gue nggak bisa terima, mending lo ambil lagi aja. Mutia Pratama, gue udah janji sama kata-kata gue, kalau udah bilang mau kasih hadiah, harus dikasih. Jadi, kalau gitu gue ambil yang mutiara kecil ini aja ya. Mutia Pratama emang punya selera bagus. Ini mutiara malam dari barat, 10.000 emas pun nggak bakal bisa beli. Selanjutnya gue masih ada satu hadiah lagi, Mutia Pratama juga nggak boleh nolak. Sini. Guntur Sulastri, gue udah jadi janda bertahun-tahun. Lo mau kasih gue seorang cowok? Gue nggak ada pikiran ke situ. Nggak mau. Mutia Pratama, yang mau gue kasih ke lu itu adalah perusahaan terbesar di Provinsi Jawa Selatan. Perusahaan Wanbao. Keuntungan tahunan bisa bikin lu hidup nyaman terus. Ini adalah Dimas Laksana, manajer utama perusahaan Wanbao. Mulai sekarang, dia bakal nurut sama lu. Oh. Kenapa nggak bilang dari awal aja? Mulai sekarang, Mutia Pratama jadi bos baru kami. Lo bisa berdiri sendiri aja. Guntur Sulastri. Selama ini gue terus cari anak gue, Taufik Hapsari. Gue rela ninggalin semua hadiah. Cuman minta Guntur Sulastri bantuin cari anak gue, Taufik Hapsari. Taufik Hapsari itu. Di lehernya ada tanda lahir bentuk daun yang unik banget. Hadiah ini nggak bakal gue ambil balik. Soal anaknya Mutia Pratama. Meskipun lu nggak minta, gue pasti bakal bantu cari pengawal. Perintahkan 3.000 pasukan elit buat cari ke seluruh negeri. Harus ketemu anaknya Mutia Pratama. Dedi Ridwan, gue udah kena pecat dari jabatan. Lu harus bantuin gue dong. Gue ini kan orang lu juga. Oh. Lu udah nggak punya kekuasaan. Masih aja berani ngaku jadi orang gue. Dedi Ridwan, lo lihat gue susah tapi nggak nolong. Jangan salahin gue kalau nanti gue berubah sikap. Gue kan tahu, lo kerja sama Mulyadi Triyono buat makar. Itu kejahatan yang hukumannya mati, tahu nggak? Kalau lo nggak bantuin gue bakal laporin ke Guntur Sulastri. Dasar pecundang, bawel banget. Dedi Ridwan. Ternyata lo emang orang yang berani ngambil risiko besar. Sekarang kita tinggal tunggu momen yang pas. Itu Guntur Sulastri. Juga udah saatnya turun tahta. Mutia Pratama, ini semua adalah aset milik Wanbao Group. Dan sekarang semuanya jadi milik lo. Sekarang lo udah hampir sekaya negara sendiri. Gue sekaya negara, tapi buat apa? Andai aja anak gue masih ada. Nyokap lo itu cuman ibu-ibu miskin yang jual sayur. Lo juga anak miskin. Lo nggak boleh hina nyokap gue. Taufik Hapsari. Taufik Hapsari.
Ayo pakai sepatu dulu. Mereka ngebully lo lagi ya? Ini semua gara-gara ibu nggak punya kemampuan. Ibu tuh bukan gak punya kemampuan. Bokap udah meninggal dari dulu. Ibu sendirian kerja keras banget buat besarin kita. Lo itu anak paling hebat sedunia, Bu. Selama ini gue kerja di pelabuhan. Dapat sedikit uang. Gue beli batu giok ini. Gue sama ibu masing-masing pegang satu. Nanti kalau gue udah gede dan punya duit, gue bakal beliin ibu yang paling bagus, paling mahal. Oke, ibu bakal inget. Anak gue, lo sebenarnya di mana sih, Mak? Kakak Mutia Pratama, Taufik Hapsari udah ketemu. Dia ada di mana? Tapi entah kenapa Taufik Hapsari jadi kehilangan akal. Sekarang dia jadi menantu di keluarga kaya bayi di Jiangnan. Taufik Hapsari yang Malang. Ibu bakal jemput kamu pulang. Sekarang gue mau jemput dia pulang. Maya Surya. Gue juga mau ikut sama ibu. Maya Surya. Dokter Istana udah bilang. Dokter Istana bilang badan lu lemah. Harus istirahat di tempat tidur. Kamu sama Taufik Hapsari itu anak-anak baik ibu. Kamu istirahat dulu yang bener. Ibu nggak mau lihat kamu kenapa-kenapa lagi. Ibu bakal segera bawa adik kamu pulang. Dimas Laksana? Ya, Bu. Taufik Hapsari sekarang kehilangan akal. Untung ada keluarga bayi yang jagain dia buat gue. Gue mau kasih bisnis emas 10.000 TL ke keluarga bayi sebagai ucapan terima kasih. Baik, Bu. Saya langsung urus sekarang. Hei. Menantu bodoh gue. Lo melototin gue mau ngapain? Gue cuma mau main sama lo, kenapa sih? Jangan. Kalau bukan karena beberapa tahun ini keluarga bayi kasih lo makan, lo udah kelaparan di luar sana. Siapa suruh lo nggak punya bapak ibu? Hahaha. Taufik Hapsari punya ibu, Taufik Hapsari punya ibu. Aduh. Hahaha. Lo balikin ke gua. Meskipun lo punya nyokap lo juga cuman orang miskin. Balikin nyokap gua. Balikin ke gue. Barang murahan kayak gini. Balikin ke gua. Lo mau ngapain sih? Balikin nyokap gua. Nyokap, itu tiri wakapong gua. Nyokap, Pak. Dia masih suka, Pak. Nyokap. Nyokap. Nyokap lu di mana sih? Udah, jangan mainin dia lagi. Lihat dia aja udah bikin gue enek. Kalau waktu itu bukan dukun bilang nikah sama si bego 3 tahun bisa ngusir sial, gue juga nggak mau kena nasib begini. Anak, sebenarnya lu kapan bakal sama Yoga Purnomo dari Kian Kun Group? Kian Kun Group itu kan usaha nomor 2 terbesar di Jawa Selatan. Iya juga. Kalau bisa deket sama Yoga Purnomo, keluarga baik kita pasti kaya raya. Gue sama Yoga Purnomo saling suka. Tapi keluarganya besar dan kaya. Nggak mau dapat nama jelek jadi perusak rumah tangga orang. Gampang itu. Kita harus cari waktu yang pas buat si bego ini. Dibunuh aja. Tuan muda, Dimas Laksana dari One Bow Group datang berkunjung. Apa? One Bow Group itu kan usaha nomor 1 terbesar di Jawa Selatan. Nggak nyangka Dimas Laksana bakal mampir ke sini. Maaf ya, gua nggak sempat nyambut dari jauh. Kedatangan gua kali ini
Gua bawain pesanan upeti emas murni senilai 10.000 tile buat keluarga bayi. 10.000 tile emas? Ini Ini pesanan dari siapa sih? Pasti orang gede banget. Nanti juga lo bakal tahu sendiri. Gua denger sebentar lagi kakek lo ulang tahun ya. Nanti gua bakal datang langsung buat ngucapin selamat. Gua pamit dulu. Makasih Dimas Laksana. Cepetan buruan. Hai. One Bow Group itu kan biasanya ngurusin pesanan kerajaan. Dimas Laksana orang besar, biasanya kita mau ketemu aja susah banget. Kok hari ini nggak cuman kasih pesanan upeti kerajaan, malah mau datang langsung ke rumah? Pasti karena koneksi Yoga Purnomo tuh. Itu si Taufik Hapsari harus cepet-cepet diberesin. Jangan sampai Yoga Purnomo nunggu kelamaan. Iya bener banget. Gue udah punya cara jitu kok. Orang-orang gue udah siapin arsenik buat si Taufik Hapsari. Biar dia makan arsenik itu dan mati di luar. Lo emang paling bisa. Ayo kakak ipar. Lu bawa gua ke sini mau ngapain sih? Kakak ipar terbaik gue. Gue dapet kue spesial yang super mahal nih. Gue pengen diam-diam kasih lo cobain. Iya. Makan racun arsenik, cepetan mati. Berharga banget. Taufik nggak mau makan. Sebentar lagi, ulang tahun besar Hasan Satria. Kue mahal ini harus disimpan buat Hasan Satria. Kasih buat Hasan Satria. Dasar bodoh, kasih ke gue. Makan. Taufik nggak mau makan. Kasih ke gue dong, kasih ke gue. Taufik udah bener kok. Dia anak berbakti. Nggak mau makan. Gue udah mikir-mikir. Kalau si bodoh ini keracunan sampai mati, kemungkinan besar polisi bakal nyelidikin ke sini. Dia mau kasih kue beracun itu ke Hasan Satria. Kita bisa manfaatin situasi buat bunuh orang tanpa ketahuan. Begitu dia kasih, Kita langsung suruh pejabat yang hadir buat nangkep dia. Dituduh racunin orang. Langsung dihukum pancung. nanti semua orang bakal bilang keluarga baik-baik banget sama si bodoh. Sayang banget dia malah balas budi dengan jahat. Pantas aja mati. Selamat ya, selamat. Turut berbahagia. Lama nggak ketemu. Ayo masuk cepetan. Ayo masuk. Taufik, ibu datang cari kamu. Hehe, kue yang mahal ini harus dikasih ke kakek Hasan Satria buat dimakan. Siapa sih yang nggak lihat jalan sampai nabrak gue? Lo itu kan suami numpang di keluarga bayi, yang katanya bego itu. Lu galak banget sih. Gue ini tante dari istri lo, tahu nggak? Berani yang ngomongin gue, emang pantas dihajar. Jangan dipukul. Lo ngapain sih? Lo siapa emangnya? Dasar lo, kok bisa-bisanya mukul orang tanpa alasan? Nak lo nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Anak gue? Gua nggak kenal lo. Lo siapa sih? Gue ini ibu lo, nak. Bu. Liontin Giok ini. Lo yang beliin buat ibu. Lo juga punya satu yang sama persis. Masih inget nggak? Mama. Iya, Lo itu mama. betul. Taufik punya mama. Taufik. Mama. Akhirnya mama bisa nemuin lo. Mama jangan nangis. Mas, kenapa sih lo tega banget?
tinggalin kita bertiga gitu aja. Mama jangan nangis. Mulai sekarang gue bakal nemenin Mama. Mama jangan nangis. Jangan nangis. Taufik, Mama, Mama telat datang. Gimana lu bisa yakin kalau si Taufik ini anak lu? Barusan dia nggak nunjukin liontin yang sama, ngaku anak lu. Liontinnya udah nggak ada. Liontinnya hilang. Liontinnya dirusak sama mereka. Iya, Taufik, mau gue ambil pisau buat potong tangan lo berdua, biar tes darah buat buktiin hubungan keluarga. Taufik nggak mau potong tangan. Taufik takut sakit. Nggak usah takut. Taufik nggak mau potong tangan. Taufik nggak takut kok. Nggak perlu tes darah segala. Sebagai ibu, nggak mungkin salah ngenalin anak sendiri. Dia itu anak gue. Selama ada gue, nggak ada yang bisa nindas dia. Ribut-ribut aja nih. Lu siapa? Kalian pasti keluarga baik kan? Selama ini makasih banget udah jaga anak gue. Gue ibunya Taufik Hapsari Mutia Pratama. Mutia Pratama. Mutia Pratama, ibu penjual sayur dari kota Sungai. Pantesan gue ngerasa familiar banget sama muka lo. Lo kenal gue? Gue juga orang kota Sungai, baru aja datang ke sini ke Jawa Selatan buat nengokin keluarga. Cek. Gue kenalin ke semua ya. Ini Mutia Pratama, ibu petani. Suaminya tuh masih muda udah meninggal gara-gara dia. Abis itu nggak ada laki-laki yang mau sama dia. Akhirnya cuma bisa bertahan hidup susah dengan jualan sayur. Dia tuh emang terkenal miskin banget di kota Sungai. Hahaha. Ternyata cuma penjual sayur bau. Dia pantas nggak sih datang ke tempat kayak gini? Ibunya si Taufik emang beneran miskin parah. Jangan-jangan lo tahu anak lo tinggal di keluarga orang kaya kayak kita. Terus lo pengen numpang hidup di sini ya? Lo salah paham. Sekarang gue udah nggak kekurangan duit. Ngapain sih orang jual sayur miskin sok gaya gitu? Jangan halangi gue mau ikut pesta ulang tahun kakek. Gue nggak ada waktu buat ngurusin orang miskin kayak lo. Jangan, nggak boleh. Jangan. Aduh. Kue buat kakek jadi diinjek semua. Gimana dong, kue beracun udah rusak. Gimana mau bunuh dia sekarang? Santai aja. Ulang tahun kakek. Nanti si Taufik Hapsari kalau nggak bawa hadiah bakal dicap anak durhaka. Siap-siap aja dihukum keluarga. Nanti tinggal suruh orang buat mukulin dia sampai mati. Emang lo paling pinter, Kak? Udah rusak semua, gimana dong? Nah, enggak ngapa-apa kok. Dulu itu salah ibu. Gara-gara ibu nggak bisa apa-apa, kamu jadi diremehin. Kali ini ibu udah siapin hadiah buat kamu. Pokoknya ibu bakal bikin kamu tampil keren. Bangga di depan semua orang. Nggak usah takut. Sepupu perempuan ngasih lukisan antik 1. Fikri Handayani ngasih vas bunga koleksi 1. Taufik Hapsari, mana hadiah lo? Kue buat kakek semuanya jatuh ke lantai. Udah rusak semua. Keluarga kita, keluarga bayi, paling menjunjung tinggi bakti sama orang tua. Hari ini ulang tahun kakek, tapi lo malah datang tangan kosong. Bener-bener anak durhaka, ya. Ayo suruh orang hukum 30 cambukan sesuai aturan keluarga. Tunggu dulu. Tadi lo jelas lihat sendiri kalau tante lo yang jatuhin kue yang anak gue siapin. Kenapa malah nyalain dia nggak bawa hadiah? Lo, nenek tua, asal ngomong aja. Gue sama sekali nggak lihat kok. Loh. Mbak? Lo kan istrinya anak gue ya? Iya. Coba lo ngomong yang adil buat suami lo. Jujur aja. Gue juga nggak lihat kok. Bagus deh. Ibu sama anak malah mau fitnah tante gue. Ayo cambuk si Taufik Hapsari jadi 60 kali. Anak gue pikirannya kayak anak kecil. Masa lo semua tega banget nindas dia kayak gini? Iya juga. Lo baru aja nyadarin gue. Keluarga bayi udah ngurusin si Taufik Hapsari yang kayak gini bertahun-tahun. Makan dari kita, pakai barang kita. Hari ini ulang tahun kakek, tapi dia datang tangan kosong. Bener-bener gak tahu balas budi. Bahkan lebih parah dari anjing. Memang nggak tahu balas budi. Tambah satu lagi dosanya. Hajar dia yang keras.
Jangan pukul gue, jangan pukul gue. Tunggu dulu. Siapa bilang anak gue nggak bawa hadiah ulang tahun? Gue udah siapin buat dia. Lo cuma tukang sayur miskin emang bisa bawa hadiah ulang tahun yang bagus. Kalau hadiahnya terlalu murahan, bikin malu keluarga baik. Hukum keluarga pasti berlaku. Kalau gue bawa hadiah yang bagus dan berharga, semua orang di sini harus minta maaf ke anak gue. Oke, kalau lo beneran bisa kasih hadiah, gue bakal sujud minta maaf ke si Taufik Hapsari. Sip. Ingat baik-baik ucapan lo barusan. Keranjang sayur emang kelihatan miskin banget. Banyak banget Yopri yang langka. Orang miskin penjual sayur ini. Kok bisa punya barang berharga sebanyak itu? Pasti palsu kan? Sudah saatnya minta maaf ke anak gue, ya? Nggak mungkin pasti semuanya palsu. Beneran palsu nggak sih? Ternyata palsu, ya kan? Ya, semuanya palsu. Teman-teman, gua ini Arif Andriani, pemilik pegadaian di Barat Kota. Asli atau palsu gampang banget dicek. Silakan Pak Arif. Tenang aja Taufik Hapsari, jangan takut. Batu giokhan putih emang langka. Tapi giok rui yang satu ini, warnanya lembut banget, bening dan mengilap. Ini salah satu yang paling bagus dari giokhan putih. Wah, ini asli. Kok bisa sih? Tepati janji lo. Cepat sujud dan minta maaf ke anak gue. Tunggu dulu. Coba kalian pikirkan. Ibu penjual sayur ini bahkan kalau dia jual dirinya sendiri, tetap nggak akan cukup buat beli setengah potong giok seperti ini. Sekarang tiba-tiba ada barang bagus sebanyak ini, pasti dia yang nyolong. Pasti dia yang nyolong. Mulut lu tajam juga ya bocah. Tadi gue udah bilang, sekarang gue udah nggak kekurangan duit. Nyolong, buat barang beginian gue nggak bakal serendah itu. Masih aja ngeyel. Orang kayak lo berdiri di rumah keluarga bayi, cuma bikin malu keluarga bayi aja. Orang. Siap. Hajar aja ibu anak maling ini sampai mati. Jangan pukul ibu gue. Tunggu. Di siang bolong begini, keluarga bayi mau main hakim sendiri. Kita sebentar lagi bakal kerjasama sama keluarga kerajaan. Nilainya sampai ribuan emas. Keluarga bayi bakal langsung naik kelas. Hajar aja 2 orang rendahan ini. Terus kenapa? Lihat aja kelakuan keluarga bayi hari ini. Urusan bisnis ribuan emas itu. Kayaknya kalian nggak bakal dapet deh. Jangan-jangan itu sinyal yang gua kasih buat Kak Mutia. Kak Mutia lagi bahaya. Cepet ikut gua ke rumah keluarga baik. Lo tuh cuman ibu petani dari kalangan bawah. Ngomong nggak bisa, ya nggak bisa aja. Bisnis ini, Dimas Laksana dari One Bow Group sendiri yang bilang mau kasih ke kita. Bener banget. Lo tuh siapa sih? Gue tuh siapa? Bisnis ini, gue yang nyuruh Dimas Laksana buat kasih ke kalian. Karena gue adalah pemilik baru One Bow Group. Pemilik? Mana mungkin? Beberapa hari lalu emang gue dengar katanya One Bow Group baru ganti pemilik. Jangan-jangan ini ibunya si Taufik Hapsari. Siapa yang ngaku-ngaku jadi pemilik baru One Bow Group sih? Ngaco banget dia ngomong. Kenapa lu maki mak gue? Yoga Purnomo itu pemilik Cian Kun Group. Di daerah sini dia tuh tajir banget. Statusnya cuma di bawah One Bow Group. Jadi urusan One Bow Group mana mungkin gue nggak tahu. Kenapa gue nggak pernah dengar pemilik baru One Bow Group itu ibu petani yang jualan sayur? Karena status gue, lo belum pantas tahu. Lo tuh cuma badut sirkus, masih aja pura-pura. Bisnis emas 10.000 tile ini jelas punya gue, buat keluarga bayi. Oh. Orang bisa lo kayak sekalian.
Ya jelas nggak bakal ketemu Dimas Laksana dari One Bao Group. Gua nih, sebagai pemilik utama Chen Kun Group, beruntung pernah makan bareng Dimas Laksana. Dia pasti karena menghormati gue, makanya ngasih bisnis ini ke keluarga baik. Gue udah tahu memang Yoga Purnomo paling bisa diandalkan. Makasih kakak ipar. Makasih apaan? Mulai Pak, sekarang kita kan satu keluarga. Iya. Nyebelin banget. Bener tuh. Gue bilang, kenapa sih keluarga bayi selalu nyari-nyari masalah sama gue dan anak gue? Ternyata kalian berdua udah lama main belakang. Mau ngebunuh anak gue bakal bikin kalian semua bayar mahal. Lu tuh cuma orang miskin, emang siapa sih lu? Berani-beraninya ngelawan Yoga Purnomo. Lo cuma petani sayur tua, berani-beraninya ngelunjak di depan gue. Nanti juga lo semua bakal tahu siapa gue sebenarnya. Gue bakal bikin kalian satu persatu sujud minta maaf sama kita. Dasar rakyat rendahan, bacot lo kebanyakan. Sekarang, gue bakal bikin lo sujud. Jangan tangkap nyokap gue. Jangan berani-berani ganggu nyokap gue. Jangan pukul nyokap gue. Baiklah, dasar bodoh, mau lindungin nyokap lo ya. Oke, sekarang juga sujud depan gue. Sujud 100 kali. Kalau enggak, gue bakal bikin dia mati sekarang juga. Ayo sujud. Nak, jangan sujud. Sujudlah. Sujud. Jangan sujud. Taufik Hapsari udah lama banget baru bisa ketemu nyokap. Taufik Hapsari nggak mau nyokap, kenapa? Taufik Hapsari sujud buat lo. Taufik Hapsari nggak mau sujud. Taufik Hapsari nggak mau nyokap, kenapa? Tolong banget, gue mohon sama lo semua. Gue mohon banget. Taufik Hapsari. Gue mohon sama lo semua. Taufik Hapsari. Gue mohon sama lo semua. Nyokap lo di mana? Taufik Hapsari kangen lo. Nyokap, kapan lo datang cari gue? Taufik Hapsari. Gue mohon sama lo semua. Jangan pukul nyokap gue. Taufik Hapsari. Nyokap. Jangan biarin mereka mukul lo, ya. Pantas aja. Kalian semua brengsek nggak takut kena karma ya? Karma? Gue cuma tahu karma lo bentar lagi datang. Dasar tua bangka. Ayo, sekarang juga gue bikin lo sujud di depan kita. Jangan pukul nyokap gue. Manajer Dimas Laksana dari One Bao Group datang. Dimas Laksana, Anda datang? Kehadiran Anda benar-benar membuat keluarga bayi merasa terhormat. Ada apa ini? Sedikit kecelakaan kecil saja. Petani perempuan ini dan anaknya bukan cuma mencuri barang, tapi juga bicara besar tanpa malu. Kami sedang bersiap untuk menghukum mereka. Hei, jangan ganggu tamu paling. Terhormat kita hari ini. Kalian benar-benar mau memperlakukan mereka seperti ini. Bukan cuma itu. Barusan si petani perempuan ini juga bilang dia adalah pemilik baru Anda. Sebentar lagi, saya akan menghukum mereka berdua dengan cambuk sampai mati. Nah, Akhirnya gue mengerti semuanya. Bisnis emas 20.000 tile batal kerjasama. Kenapa? Bukannya bisnis ini Dimas Laksana dikasih ke keluarga bayi demi menghormati gue? Iya kan? Demi menghormati lo. Emang lo pantas? Awalnya gue memang menghormati pemilik baru kita. Jadi pemilik baru Anda itu siapa? Lagi ada di pesta ulang tahun ini. Di pesta ulang tahun? Jangan-jangan ada salah paham di sini. Cepat panggil pemilik baru keluar buat jelasin ke gua. Pemilik baru Anda nggak apa-apa kan? Mana mungkin sih? Perempuan jualan sayur itu beneran jadi pemilik baru One Bao Group sekarang? Apa Dimas Laksana salah orang ya? Gue udah bilang, tapi nggak ada yang percaya. ibunya si Taufik Hapsari emang royal banget. Jadi mustahil deh Yurui yang waktu itu palsu.
Hadiah dari ibu mertua kami suka banget kok. Tapi hadiah dari gue, kalian belum pantas nerima. Aduh, ibu mertua jangan emosi. Tadi itu cuma salah paham doang. Iya bener, kalau dari awal tahu lo pemilik Wanbao Group, pasti udah kita hormatin banget deh Bu Sekar. Tapi waktu tadi mau hukum cambuk gue sama anak gue. Nggak kepikiran kan kalau gue itu ibu mertua lo? Sebutan ibu mertua itu gue juga nggak sanggup nerima. Tadi waktu kalian paksa anak gue sujud, apa sempat mikir gue ini ibu mertua kalian? Bu Mutia Pratama tolong tenang dulu ya. Taruhan ini gue yang kalah. Gue minta maaf, gue sujud deh. Gue sujud 1000 kali juga nggak apa-apa. Gue salah. Taufik Hapsari, lo mau maafin mereka nggak? Maafin gue ya. Mereka semua orang jahat. Mereka tadi yang nindas ibu. Siapa aja yang nindas ibu, gak bakal gua maafin. Orang-orang yang ngerendahin ibu gua, gak bakal gua maafin. Maafin gue ya. Oke. Lo sayang sama ibu. Bu Tetu juga bakal bela lo dan tuntut keadilan buat lo. Selama bertahun-tahun ini, anak gue di keluarga baik udah dapet perlakuan buruk dan dipandang sebelah mata. Gue bakal balas semua itu buat dia. Bahkan lebih, Dimas Laksana. Ya, Bu. Pakai semua sumber daya Wanbao Group, blokir keluarga baik, blokir Kian Kun Group juga. Gue mau mereka nggak dapat duit sepeser pun. Biar mereka kelaparan sampai mati. Inilah akibatnya kalau kalian ngerendahin anak gue. Gue bakal kerja sama semua partner bisnis buat hancurin mereka. Gue jamin dalam sebulan, mereka nggak bakal bisa bangkit lagi. Mau blokir kita? Kalian pikir kalian pantas? Kian Kun Group emang punya hak apa buat lawan Wanbao Group kita? Kian Kun Group emang nggak sekuat itu. Tapi tahu nggak kenapa Kian Kun Group bisa jadi sebesar ini? Itu karena di belakang gua ada ayah gua. Dedi Ridwan, Mulyadi Triyono, semuanya sudah siap. Rencana bisa dijalankan sekarang, tinggal tunggu Guntur Sulastri lengah saja. Apa anak gua diganggu orang? Lo buru-buru urus dulu urusan keluarga lo. Dedi Ridwan, gua pamit sebentar. Gua bakal cepat balik lagi. Rian Widyaningsih sudah datang. Aduh, ini apaan? Ayah, cuman segelintir orang nekat begini berani cari masalah sama gua. Anaknya pejabat setingkat Rian Widyaningsih? Emangnya orang kayak lo yang dari bawah bisa seenaknya nindas gue? Kayaknya lo udah bosan hidup ya? Ternyata latar belakang Yoga Purnomo segede itu. Guntur Sulastri, di depan itu rumah keluarga baik. Semoga semua lancar buat Mutia Pratama ya. Gue mending cek sendiri deh. Siap. Orang biasa kalau sampai berurusan sama pejabat gede pasti bakal mati, nggak ada yang nguburin. Iya banget. Ternyata Yoga Purnomo itu anaknya Rian Widyaningsih ya. Yoga Purnomo, dari awal gue udah tahu lo itu emang beda dari yang lain. Mana bisa dibandingin sama Taufik Hapsari yang kayak gitu? Ayah, kali ini tolong banget bela gua ya. Itu tuh, si Taufik Hapsari, nggak tahu muncul dari mana. Ibunya cuman ibu-ibu desa yang jualan sayur. Sekarang malah jadi bos baru di Wanbao Group. Katanya lagi mau ngeblok bisnis kita juga. Oh gitu. Ibu-ibu penjual sayur dari kampung, bisa-bisanya jadi pemilik Wanbao Group sekarang. Pasti ada yang nggak beres nih. Belakangan ini pemerintah lagi nyari pengkhianat negara, katanya ada kaitan sama Jepang. Gua curiga kalian itu salah satu dari mereka. Pengawal, tangkap mereka semua sekarang. Lepasin gue. Sita semua uang dan aset Wanbao Group. Yoga Purnomo lapor, jasanya besar. Sebagai hadiah, semua uang dan aset ini bakal jadi milik Kian Kun Group-nya Yoga Purnomo.
Lo punya bukti nggak? Gue juga bisa bilang lo itu pengkhianat negara. Lo tuh pejabat korup, cuman ngurus kantong sendiri. Suka muter-muterin fakta. Emangnya punya bukti itu penting? Kayak kita yang punya kedudukan gini. Ya jelas mau ngomong apa aja bebas aja. Aku udah ya bawa mereka buat tanda tangan. Kalian masih tahu hukum nggak sih? Hukum. Gue sendiri hukum di sini. Kalian punya duit sedikit. Terus kenapa? Di depan kekuasaan gue. Kalian itu nggak ada apa-apanya. Kalau soal kekuasaan, kalian pasti kalah jauh. Mutia Pratama itu orang yang langsung ditunjuk sama Guntur Sulastri. Satu-satunya orang di bawah raja, di atas semuanya, jadi kakak ipar raja. Orang di belakang Sida itu Guntur Sulastri. Kalau dia beneran kakak ipar raja, berarti Rian Widyaningsih yang pangkatnya 1 pun nggak bisa ngalahin dia dong. Cuman ibu desa bisa jadi kakak ipar raja, lo beneran percaya? Iya juga sih. Ngomongnya udah nggak masuk akal. Gue ini orangnya Dedi Ridwan. Nggak pernah dengar tuh Guntur Sulastri punya kakak ipar. Ngomong ngawur kayak gitu, udah masuk kategori ngelawan raja tuh. Seret mereka keluar, langsung eksekusi sekarang juga. Cuman modal kalian gitu aja berani-beraninya. Mutia Pratama itu kakak ipar gue. Kalian berani-beraninya ulangi lagi kata-kata barusan. Ini orang gila dari mana sih? Berani ngomong kayak gitu sama Rian Widyaningsih? Lihat tuh, Rian Widyaningsih sampai nggak bisa ngomong. Di daerah sini siapapun yang berani lawan Rian Widyaningsih, pasti lidahnya dipotong. Bilang Mutia Pratama si kampung itu kakak ipar, pasti juga orang nggak berguna. Buat jadi tukang sepatu Rian Widyaningsih aja nggak layak. Ayah, sekalian aja bunuh orang nggak guna ini juga. Tutup mulut lo semua. Orang ini tuh Guntur Sulastri, raja kita sekarang. Hidup Guntur Sulastri, panjang umur raja kita. Si layak Guntur Sulastri? Kalau gua nggak datang, kalian emang berniat penggal kepala Mutia Pratama kakak ipar gue. Mohon ampun Guntur Sulastri, hamba cuma khilaf sesaat. Tertipu sama keluarga baik. Mohon ampun, Guntur Sulastri, tolong beri hamba kesempatan. Gua kalau dari awal tahu si bodoh ini, maksudnya Taufik Hapsari. Gue dari awal tahu Taufik Hapsari itu anaknya kakak ipar. Mana mungkin gue rebutan cewek sama dia. Gue emang pantas mati. Gue bener-bener pantas mati banget. Sudah terlambat. Rian Widyaningsih, hamba di sini. Lu jadi pejabat tapi nggak punya hati nurani. Pakai kekuasaan buat rampas harta rakyat. Anak lu juga sewenang-wenang. Di luar sana malah bikin onar dan kejahatan. Kalian berdua dosanya nggak bisa dimaafkan. Bahwa mereka semua masuk penjara. Tunggu keputusan selanjutnya. Pengopal. Guntur Sulastri, mohon beri hamba satu kesempatan saja. Guntur Sulastri, kasih hamba satu kesempatan lagi. Guntur Sulastri, jangan. Gue sadar salah, Guntur Sulastri. Jangan Guntur Sulastri. Baru aja pejabat setingkat Rian Widyaningsih dihukum, terus kita bakal dipenggal juga? Sekar Larasati. Gue tahu gue salah. Gue masih pengen hidup baik sama Taufik Hapsari. Tolong maafin kami ya. Tolong banget Sekar Larasati. Desi Setiawan, udahlah biarin aja mereka suami istri bisa kumpul bareng lagi. Fikri Handayani, mulai sekarang gue yang bakal ngurusin lo. Gue bakal bawain teh sama air buat lo kok. Fikri Handayani. Udah telat. Keluarga kalian bener-bener bikin gue kaget. Anaknya gampang tergoda sama uang, selalu ikut arus. Barusan aja mau hukum mati gue sama nyokap gue. Anaknya perempuan cari muka ke orang kaya. Nggak jaga harga diri sebagai istri, malah bersekongkol sama selingkuhan buat nyakitin suaminya sendiri. Ibu rumah tangganya juga sama, gampang tergoda uang,
ikut arus. Keluarga kalian bakal dapat hukuman paling berat. Sekarang lagi masa krusial, semua harus makin hati-hati. Kenapa lu manggil gua ke sini? Dedi Ridwan, gue udah nemuin jejak Guntur Sulastri. Lu manggil gua ke sini mau ngapain? Dedi Ridwan, gue udah dapet jejaknya Guntur Sulastri. Kekuasaan bakal berganti. Sekarang adalah waktu yang paling pas, bro. Bener-bener hoki banget gue, ya. Gue punya Mulyadi Triono yang super kuat di tangan. Selama enggak ada ranking jurus-jurus bela diri, enggak ada Yudi Halim si nomor 1 dunia yang ganggu, ya, Guntur Sulastri pasti bakal mati. Negara ini bakal jadi milik gue. Yudi Halim udah lama banget enggak kelihatan. Katanya beberapa tahun lalu pas latihan, dia malah kehilangan kendali. Udah lama banget dia meninggal. Mulyadi Triono pasti bisa bikin kekacauan di mana-mana. Itu Taufik Hapsari yang dibilang bodoh sama emaknya. Hari ini, mereka juga harus mati. Kami salah, maafin kami ya. Mutia Pratama? Lo beneran enggak mau maafin kita? Gue udah bilang, kalian pasti kena karma. Ok. Meskipun gue mati, gue tetap bakal bawa anak lo ikut jatuh bareng gue. Taufik Hapsari. Langsung amankan. Siap. Taufik Hapsari, lo nggak apa-apa kan? Taufik Hapsari? Taufik Hapsari? Taufik Hapsari? Gue kesal. Yudi Halim beberapa tahun lalu berlatih jurus terkuat di dunia. Demi itu, dia menyegel 3 jiwa dan 6 roh miliknya sendiri. Aura kekuatannya juga ikut tersegel. Sekarang kita bisa merasakan auranya. Artinya kekuatan sejatinya hampir bangkit sepenuhnya. Yudi Halim itu benar-benar jagoan bela diri yang langka banget, ribuan tahun baru ada satu. Sebelum dia latihan jurus sakti, dia sudah jauh lebih kuat dari peringkat kedua. Kalau jurusnya benar-benar berhasil, kekuatannya nanti bisa sendirian mengalahkan gabungan semua jagoan lain di daftar peringkat. Ayo, kita cari Yudi Halim sekarang. Taufik Hapsari, gue gak bakal maafin lo. Bawa dia pergi. Lo mati bareng gue aja. Taufik Hapsari nggak apa-apa kok, cuman agak pusing aja. Mutia Pratama nggak usah khawatir. Nanti pas kita balik ke istana, gue suruh tabib istana buat periksa dia. Makasih Guntur Sulastri. Ayo kita pulang sekarang. Kayaknya hari ini kalian semua nggak bakal bisa pergi. Pengawal. Tangkap mereka semua. Siap. Dedi Ridwan, lo mau memberontak ya? Itu kan Guntur Sulastri. Bener banget yang lu bilang. Gue emang mau memberontak. Si bocah kaisar itu. Dari dulu harusnya udah turun tahta buat gue. Yayan Satria, lo korupsi dana beras, kumpulin orang buat kepentingan sendiri. Gue udah lama mantauin lo. Nggak nyangka lu malah duluan mulai gerak. Apa yang gue lakuin nggak cuma itu doang. Guntur Sulastri, sebelum lu mati, gue kasih tahu satu rahasia. 20 tahun lalu. Gue yang nyuruh kakak lu buat bunuh lu. Dulu gagal. Hari ini gue bakal tuntasin semuanya. Dia itu keponakan lo sendiri. Lo benar-benar udah gila. Mutia Pratama, lu lihat sendiri kan? Kenapa gue mau anggap lu jadi kakak ipar kaisar? Karena di sini, istana segede ini, isinya cuma intrik dan tipu daya. Orang yang gue temuin, cuma lo yang paling baik dan polos. Lo orang yang paling gue percaya. Udah cukup basa-basinya? Sekarang gue bakal kirim lu buat ketemu sama mantan kaisar.
Mutia Pratama, kalian pergi duluan. Yayan Satria itu ngincer gue. Kalian pergi duluan, gue jamin kalian bakal aman. Cepetan pergi. Guntur Sulastri. Guntur Sulastri. Kalau negara ini jatuh ke tangan orang kayak Yayan Satria, rakyat pasti bakal sengsara. Gue nggak mau pergi, gue nggak bisa ninggalin lo. Jadi sekarang Guntur Sulastri sama Mutia Pratama malah kayak kakak adik yang saling sayang ya. Biar gue kirim kalian berdua sekalian ke akhirat. Serang! Mau nyentuh Guntur Sulastri? Tanya dulu sama gue, kepala pengawal istana nomor 1. Kok bisa begini sih? Jenderal Mulyadi Triyono. Gue udah manggil lo Yayan Satria. Nggak nyangka ternyata lo malah kerja sama musuh negara. Selama gue bisa dapetin kekuasaan yang gue mau, harga diri negara mah bukan urusan gue. Negara bakal ganti pemimpin nih. Dedi Ridwan. Keluarga gua, keluarga Yayan Satria, siap tunduk sama lo. Dedi Ridwan. Sip. Ahmad Surya. Sekarang bunuh Guntur Sulastri, bantu gue naik tahta. Nanti Pulau Wanyu gue kasih ke kalian. Ngambil kepala orang mah gampang banget. Bangkit dan runtuhnya negara, semua rakyat ikut bertanggung jawab. Mutia Pratama, gue rela mati demi bela tanah air Indonesia. Bunuh aja dia sekalian. Jangan pukul ibu gue. Kalau gitu kalian semua mati bareng aja. Orang-orang Swanjige datang. Ternyata dari Swanjige, itu kan sekte nomor 1, bahkan lebih tinggi dari pemerintah. Katanya di sana ada pendekar hebat banget. 1 orang aja bisa sekuat 1 pasukan. Kok orang Swanjige bisa muncul di sini sih? Kita kesini buat cari ketua Swanjige. Ketua Swanjige ternyata belum mati. Dia di mana? Salam hormat ya ketua. Salam hormat ketua. Mana mungkin? Suami gue yang polos ini ternyata adalah ketua Swanjige, pendekar nomor 1 di dunia persilatan. Bu? Mereka itu siapa sih? Kelihatannya galak banget ya. Beberapa orang ini kayak jagoan deh. Kayaknya kalian salah orang nih. Anak gue itu bukan ketua perguruan kok. Sepertinya ketua perguruan belum sadar ya. Masa sih malah ngangkat orang bego jadi ketua perguruan? Apa sih itu perguruan Swanji? Kayaknya cuma tipu-tipu doang deh. Bener-bener kumpulan orang tak nggak berguna. Gue bakal habisin kalian sekarang juga. Siapkan pedang buat ritual. Ini, gimana bisa kayak gini sih? Di negeri kita banyak banget pahlawan hebat. Yayan Satria. Lo kalah lagi nih. Keponakan gue, jangan-jangan lu kira gue cuma bawa 1 pendekar dari negeri Jepang? Ayo mulai. Meskipun lu beneran dari Swanji Pavilion, terus kenapa? Dasar pecundang Huago. Orang ini itu peringkat 2 terkuat di seluruh Juzhou. Mulyadi Triyono, si jagoan dari negeri Waku. Selanjutnya, giliran Guntur Sulastri yang bakal mati.
Gua bakal hancur nih. Menjual negara itu memalukan. Kita harus bersumpah mati-matian mempertahankan wilayah negara kita. Pergi. Kalian babi-babi Mutia Pratama yang sialan ini. Sekarang siap-siap aja buat mati. Kakak Mutia Pratama, cepetan pergi. Kalau nggak pergi sekarang, beneran udah nggak sempat. Cepet, Pak. Guntur Sulastri, kalau lo manggil gue kakak Mutia Pratama, gue nggak punya alasan ninggalin lo buat hidup sendirian. Walaupun gue cuma tukang jual sayur, gue juga rakyat Mutia Pratama. Gue adalah rakyat lo. Kalau mereka mau bunuh lo, harus lewat mayat gue dulu. Mama, Kakak Mutia Pratama. Kakak Mutia Pratama. kalau gitu, biar lo duluan yang mati. lo pikir siapa lo bisa mukul mama gue? Baka. Taufik Hapsari. Jangan pukul ibu gue, jangan. Jangan pukul ibu gue. Pergi. Babi Indonesia, babi Indonesia, babi Indonesia. Taufik Hapsari. Gue udah bilang. Jangan pukul ibu gue. Nggak pernah ada orang hidup yang bisa tahan 3 pukulan dari Mulyadi Triyono. Orang bodoh ini. Kok bisa tahan 30 pukulan tapi belum mati? Ibu. Orang bodoh ini otaknya rusak. Begitu bodohnya. Makanya bisa tahan. Kayaknya sih. Nggak takut dipukul. Orang bodoh ini kok kayaknya familiar. Tapi gue nggak mungkin kenal sama orang bodoh. Baka! Kalau lo emang pengen mati, biar gue kabulin. Taufik Hapsari. Apa Yudi Halim bener-bener gagal latihan? Gak bakal bangun lagi ya? Orang bodoh ini akhirnya mati juga. Salah sendiri. Gue bakal lawan lo. Nenek tua, nggak ada lagi yang bisa lindungin lo. Sekarang mati aja. Siapa bilang nggak ada yang bisa lindungin dia? Lo belum mati. Gue sekali pukul bisa hancurin bukit kecil. Lo masih bisa nahan pukulan gue. Gimana bisa? Si Taufik ini. Kok dia kayak jadi orang lain aja? Kayaknya gue tidur udah bertahun-tahun. Tapi, pijatan lo barusan lumayan enak juga. Taufik. Bo, Kok ibu bisa bela diri sih? 20 tahun yang lalu, setelah gue ketabrak delman, gue dibawa sama ketua Lama Swanji Pavilion, naik ke gunung buat diobatin. Dia nemuin kalau gue ternyata jago banget buat belajar silat, akhirnya gue dijadiin murid. Gue dikunci di gunung buat latihan bela diri doang. Bu, tenang aja. Anak ibu pasti bakal jagain ibu.
Selamat datang kembali Ketua Pavilion. Mana mungkin. Suami gue yang selama ini gue anggap bodoh. Ternyata dia itu jagoan nomor 1 di dunia persilatan. Jadi begitu ya? Pantas aja gue ngerasa kayak pernah lihat. Ternyata beneran lo Yudi Halim, Ketua Xuanji Pavilion. Lu nggak langsung pengen ngenalin gua, masih wajar sih. Soalnya waktu itu, gue cuma butuh beberapa jurus buat ngalahin lo. Gue yakin, bahkan muka gue yang asli pun, lo pasti nggak sempet lihat dengan jelas kan? Dasar babi huago sialan lo. Sekarang kemampuan gue udah jauh lebih hebat dari 20 tahun lalu. Dan sekarang, gue juga punya obat ajaib. Lo babi huago nggak mungkin bisa ngalahin gue. Lo memang pakai obat ajaib, tapi lo kira kemampuan gua masih sama kayak dulu? Udah mau mati masih aja sombong. Lo siap-siap aja mati. Gua nggak terkalahkan. Dimas Laksana yang pakai obat ajaib itu emang nggak terkalahkan. Kalian sebentar lagi siap-siap aja antre ke jembatan penyeberangan akhirat. Udah waktunya mampus ya. Taufik Hapsari. Hahaha, gue paling jago di dunia ini. Barusan tadi acting gue mirip nggak? Kenapa? Lo makan ya? Tenaganya cuma segitu doang. Nggak mungkin. Nggak mungkin banget. Gue udah keluarin semua tenaga gue kok. Sekarang, giliran gue, ya? Siapapun yang berani mengusik negeri kita, pasti mati. Mana mungkin? Mulyadi Triyono barusan dipukul sekali langsung tewas. Sekarang giliran lo, Pak Tua. Lo juara 1 di dunia silat, terus kenapa? Gue bakal kumpulin semua perguruan silat, biar ratusan bahkan ribuan orang keroyok lo. Si jagoan itu udah jadi abu. Maaf ya. Tubuh manusia biasa sekarang nggak bakal kuat nahan satu pukulan gue. Yudi Halim udah mencapai puncak ilmu. Sekarang nggak ada yang bisa ngalahin dia di dunia persilatan. Mau lo kumpulin berapapun jagoan silat, tetap aja mereka cuma tumbal. Pak Tua, barusan itu lo ngatain emak gue. Terus lo kumpulin orang Jepang buat mukulin dan nendang emak gue. Sekarang, lo siap nggak nerima amarah gue yang segede ini? Gue kalah. Kalah total. Habis sudah. Guntur Sulastri, lo mau gimana ngurus mereka? Mereka itu, lo mau diapain? Nggak ada urusannya sama gue. Gue malas buang-buang waktu sama mereka. Gue ini pengen ngobrol santai sama nyokap gue. Gue juga pengen cepet-cepet ketemu kakak gue. Kalian pulang aja, istirahat yang cukup. Ayo kita pergi. Kali ini emang nasib kita lagi apes gitu. Masa lu masih belum ngerti juga? Bukan soal nasib lo yang jelek, tapi karena lu kurang jujur dan baik hati. Yayan Satria, lo jual negara demi kepentingan sendiri. Keluarga Bayi juga serakah banget, nggak tahu terima kasih. Orang kayak Mutia Pratama yang baik hati, pasti akhirnya dapat balasan baik. Sedangkan kalian, yang udah ngelakuin segala kejahatan, pasti bakal dapat balasan yang lebih parah. Pengawal, Saya di sini. semua dihukum penggal. Siap.
20 tahun sudah. Akhirnya keluarga kita bisa kumpul lagi. Bu, selama 20 tahun ini, yang paling berat itu ibu. Tenang aja. Kedepannya anak ibu yang bakal jagain ibu. Oke. Iya, Bu. Dulu ibu selalu bilang keluarga kita nggak punya uang atau kekuasaan. Ibu merasa bersalah sama kita. Tapi sebenarnya ibu udah ngajarin kita buat jadi orang yang jujur dan baik hati. Kasih sayang ibu jauh lebih berharga daripada harta atau kekuasaan. Ibu selalu jadi yang terbaik buat kita. Bu, kita semua beruntung banget bisa daulat. Ibu, Guntur Sulastri datang. Silakan bangun. Ada apa? Semua orang bilang gue ini Guntur Sulastri, pemimpin tertinggi negara. Tapi gue sendiri nggak pernah ngerasain kehangatan keluarga kayak gini. Betul-betul. Semua keluarga gue tuh udah ninggalin dan mengkhianati gue. Guntur, sejak 20 tahun lalu waktu gue nyelamatin lo, nasib kita udah terikat bareng. Kita semua ini keluarga lo. Tempat ini juga rumah lo. ngapain bengong aja sih? Kita semua satu keluarga, makan bareng dong. Ayo. Oke. Gue Guntur Sulastri, sekarang umumkan ke seluruh negeri. Putri Mutia Pratama Maya Surya. Orangnya kalem dan anggun. Cantik luar dalam, pintar dan bijaksana. Dianugerahi gelar Adipati Aning. Diberi hadiah emas 10.000 tile. Dapatkan 1.000 toko. Terima kasih Guntur Sulastri. Anak Mutia Pratama, Taufik Hapsari, memiliki kemampuan luar biasa, berjasa melindungi raja. Dianugerahi gelar Jenderal Xiaoyao. Dapatkan tanah 10.000 hektar, dapatkan 100.000 prajurit pengawal. Terima kasih Guntur Sulastri. Mutia Pratama orangnya tulus dan baik hati. Dengan penuh pengorbanan dan kasih sayang seorang ibu, membesarkan 2 anak terbaik. Sungguh luar biasa, dianugerahi gelar kakak ipar raja. Terima kasih Guntur Sulastri. Mulai sekarang, kekuasaan gue akan gue bagi dengan kakak ipar. Ketemu kakak ipar, sama aja kayak ketemu gue. Selamat untuk Adipati. Selamat untuk Jenderal. Selamat untuk kakak ipar raja.